Halo Sobat Sosiologi Kesehatan dimanapun kalian berada, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Yasmin Kamila, aku biasa dipanggil Mila, aku dari Prodi Sosiologi, kelas 6C. Saya Afifazia Alia dengan NIM akhir 063 dari Sosiologi 6C. Ya, perkenalkan nama saya Raihan Ramadan dari Sosiologi FISIP UIN Jakarta dengan NIM akhir 114 dan dari kelas Sosiologi 6C. Kadang yang berat itu bukan tubuhnya, tapi pandangan orang. Obesitas di kalangan mahasiswa sering dianggap sepele, padahal di balik senyum mereka ada cerita tentang rasa nggak pede, tekanan sosial, dan perjuangan yang nggak semua orang tahu. Faktanya, banyak mahasiswa yang mengalami obesitas dan bukan hanya berdampak secara fisik, tapi juga pada kesehatan mental mereka. Perempuan banyak ditekan oleh standar tubuh ideal, yang laki-laki pun tak luput dari ejekan dan stigma. Namun di balik semua itu, banyak mahasiswa yang mulai bangkit dan memilih untuk hidup sehat bukan untuk orang lain, melainkan dirinya sendiri di masa depan. Setelah melakukan wawancara dari kelompok kami, ditemukan bahwa gender masih memegang peran penting dalam membentuk sebuah pandangan sosial, di mana perempuan seringkali mendapat konotasi negatif dari dunia nyata atau dari dunia media sosial, di mana dalam ranah obesitas ini perempuan seringkali dikonotasikan ke hal-hal negatif karena masyarakat memandang bahwa perempuan itu bagusnya itu tubuhnya ideal, langsing, dan body goals. Sementara laki-laki juga mendapatkan beberapa macam stereotip sosial di mana laki-laki yang obesitas terlihat tidak maskulin dan tidak gagah. Hal ini membuktikan bahwa peran gender dalam ranah obesitas itu masih memegang peran penting bagaimana masyarakat menilai seseorang berdasarkan tubuh idealnya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengalaman mahasiswa yang obesitas, ada satu teori penting nih yang bisa bantu kita ngerti kenapa mereka bisa ngerasa minder atau tertekan. Namanya itu teori The Looking Glass Self dari Charles Harten Cooley. Teori ini tuh bilang bahwa citra diri seseorang itu terbentuk lewat cara kita membayangkan pandangan orang lain terhadap kita. Ada 3 tahap dalam proses ini. Pertama, kita itu membayangkan gimana sih kita itu terlihat di mata orang lain. Kedua, kita membayangkan gimana sih orang lain itu menilai kita. Dan yang ketiga, kita itu merasakan emosi tertentu kayak malu, terus minder, atau bahkan bangga berdasarkan penilaian itu. The Looking Glass Self adalah teori yang dikemukakan oleh Charles Harten Cooley yang menyebutkan bahwa kita membentuk citra diri melalui pandangan orang lain terhadap kita. Banyak orang yang hidup dengan tubuh yang besar, yang dimana mereka harus menyesuaikan diri atau menyembunyikan diri, bahkan menjauhi lingkungan sosial, bukan karena tubuh mereka yang salah, tapi karena adanya benturan pantulan sosial yang mereka terima begitu menyakitkan. Dalam sebuah teori dari Looking Glass Self, dia menjelaskan bahwa individu membayangkan dirinya itu berdasarkan cara pandang orang lain dan menilai dirinya sendiri. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan berbagai macam persoalan tentang individu yang terkenal atau yang terkonteks dalam hal ini, yaitu adalah obesitas. Di mana karena konotasi negatif dari masyarakat sekitar dia itu membuat dirinya itu memandang bahwa diri dia itu tidak sesuai dengan standar orang lain, yang menyebabkan pada akhirnya menimbulkan berbagai macam efek seperti dia tidak percaya diri, dia minder, dia menghindari hal-hal yang bersifatnya ramai, dan yang paling parah adalah menyebabkan kesehatan terganggu dalam hal mental dan psikologis. Berdasarkan hasil wawancara ke-6 narasumber di tahap ketiga teori The Looking Glass Self, mereka ini mulai membentuk citra diri mereka sendiri dari bayangan penilaian orang lain. Yang awalnya mereka ini merasa minder, terus gak percaya diri, bahkan dijauhi sama orang lain karena bentuk tubuhnya yang berbeda, sekarang mereka bisa menerima diri mereka sendiri. Mereka ada yang
jadi lebih cuek, ada juga yang lebih termotivasi untuk hidup sehat. Jadi yang awalnya mungkin mereka terpengaruh sama orang lain, sekarang mereka menjadi lebih kuat dan bisa membangun citra diri yang lebih realistis. Dampak dari obesitas berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa secara fisik yang paling mereka rasakan adalah mereka gampang sekali merasa lelah atau kecapean saat melakukan olahraga. Sedangkan secara mental, mereka merasa bahwa mereka awalnya tidak percaya diri dengan berat badan mereka, bahkan sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Dan mereka merasa tertekan sampai stres karena masalah berat badannya itu. Dari berbagai macam solusi untuk menghadapi mahasiswa yang terkena obesitas dan terkena mental, salah satu solusinya itu adalah dengan mengedukasi masyarakat dan lingkungan kampus tentang pentingnya menghindari hal-hal yang bersifat body shaming, karena hal ini bisa mengganggu psikis orang yang terkena penyakit dan pada akhirnya bisa mendampakkan hal-hal yang buruk pada kemudian hari. Selanjutnya, solusi yang tepat untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini adalah dengan menyiapkan sebuah wadah psikis, dan dimana mereka yang terkena sanksi sosial, mereka yang terkena body shaming atau hal-hal negatif dari masyarakat, dia itu bisa mengadu dan bisa bercerita tentang apa yang dia alami dan memberikan keluh kesah yang pada akhirnya dibantu serta dia mendapatkan solusi terbaik dari wadah psikologis bimbingan tersebut. Saat aku masih obesitas pasti masa-masa down itu ada ya, apalagi ngelihat orang kayak badannya bagus, laki-laki sebaya teman-teman aku kayak punya physical appearance-nya bagus, dan pastinya juga insecure ya kalau lihat mereka gitu loh. Mungkin ada sih ya, karena kayak kan ada yang gua bilang kalau misalnya gua kayak anggap aja body shaming lah. Nah itu ada sih bikin down juga, cuman kayak gua nggak nganggap itu sebagai kayak dibilang kayak hal yang buat kamu ya. Jadi dia nggak yang nganggap gua tuh nggak ngedown banget, tapi kayak berasa lah gitu sakit hatinya. Cuman ya udahlah, tapi itu bikin gue makin kuat sih, karena gue jadi bisa berubah jadi yang kayak sekarang lah gitu. Pastinya ada ya pengalaman yang bikin aku ngerasa down banget. Ada 2 pengalaman. Waktu itu pertama aku dibully, bisa dibilang dibully sama orang terdekat aku. Waktu aku baru masuk SMA, baru pakai seragam putih abu, itu aku dibilang ibu-ibu gitu. Nah itu aku merasa benar-benar down banget, karena dia tuh bilangnya bukan individu, tapi benar-benar di depan orang banyak, dan dia tuh yang benar-benar teriak. Jadi pas dia teriak tuh orang-orang, dan itu lagi rame, dan orang-orang tuh langsung ngeliat ke aku semua, dan aku malu banget, dari situ langsung lari. Nah itu yang benar-benar bikin down banget, sampai aku nangis. Pulang sekolah tuh aku nangis sampai malam. Dan dari situ aku mutusin buat diet, tapi sambil diet tuh bener-bener kayak kepikiran terus omongan orang itu. Bener-bener ngerasa kayak iya ya, kayaknya aku bener deh apa yang diomongin dia gitu. Nah kalau yang kedua itu, aku pernah suka sama orang. Nah itu dia bilang katanya kalau aku tuh gak cocok sama dia karena aku punya badan gendut gitu. Nah dari situ aku gak berani tuh buat temenan sama cowok, karena aku takut dibilang kayak gitu lagi gitu. Nah waktu awal-awal itu aku ngerasa emang down banget, tapi seiring berjalannya waktu aku jadiin pengalaman itu buat motivasi aku buat kurus, biar punya badan yang langsing, pokoknya yang apa yang kayak aku mau gitu. Itu motivasi buat lebih rajin lagi olahraganya gitu. Terus juga biar bisa buktiin sama orang-orang itu tuh kalau aku juga bisa loh kurus gitu. Itu sih paling. Oke. Kalau misalkan itu sih paling gue selalu ngomong ke teman-teman yang mungkin punya kesalahan sama masih merasakan badan besar, ketika pengalamannya gimana, hujat soal badannya,
Mungkin yang selalu gue omongin itu adalah lu udah cukup hindarin omongan orang kayak yang lu rasain tadi, bisa nggak usah terlalu kira lu omongan orang ya apaan sih, emang mereka tahu apa gitu. Dulu jalanin hidup sebagaimana mestinya sambil lu berpikir apa mengintrospeksi diri gitu, apakah kelebihan berat badan ini membawa keburukan ke gua. Pertama itu dulu aja, refleksi diri dulu. Kalau misalkan lu udah nemu masalahnya apa aja kekurangan gua selama gua kelebihan berat badan ini, baru lu coba benerin satu-satu. Oh misalnya ini ternyata bikin gua kelebihan berat badan dan bikin jadi ada kekurangan gitu dalam kegiatan gua tiap hari. Ya udah ini yang harus gua rubah gitu. Jadi kita tetap satu-satu gitu sampai pada akhirnya semua itu terjawab dan lu bisa punya niat untuk melakukan diet gitu ya. Jadi lu tahu dulu apa nih kekurangan selama lu masih dalam berat badan yang berlebih gitu. Setelah itu baru niatnya baru muncul gitu. Untuk konsistennya itu yang nanti lah, itu soalan yang lain, karena konsisten itu hal yang lain yang bisa lu lakukan setelah lu berhasil memulai dulu, baru ntar konsistennya bisa lu jalani setelah kegiatan itu dimulai. Jadi ya pertama pokoknya niat dulu aja dan ini. Kalau teman-teman yang lagi ngalamin hal yang sama kayak aku misalkan, itu saranku adalah harus progres, karena memang hasil untuk bisa jadi lebih baik itu nggak instan, itu nggak sehari dua hari langsung ada hasilnya. Tapi kalau misalkan kita memang udah nge-set tujuan kita punya tujuan apa, kita punya tujuan untuk menurunkan berat badan supaya lebih oke, lebih fit, lebih badan lebih mantep lah gitu kan, bisa pakai baju apa aja dan PJ buat kemana aja, itu kita pasti menjalani prosesnya, meskipun berat pasti kita bakal enjoy aja sama prosesnya. Gitu sih menurut aku. Motivasi buat orang-orang gemuk di luar sana. Hei Anda, jangan minder kalau dikatain gemuk. Jadikan olahraga itu sebagai motivasi dari sendiri, bukan dari orang lain. Jadi lu nya sendiri yang pengen sehat, bukan karena dikatain gendut. Iya, melalui ini semua kita bisa melihat bahwa obesitas bukan hanya itu perihal biologis, tetapi tentang tafsir penilaian dari lingkungan sosial kita, yang dimana itu mengkonstruk yang bisa menyebabkan hal-hal negatif ke depannya. Untuk itu kita tidak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh menjudge orang atas dasar karena dia tidak sesuai dengan standarisasi yang kita mau atau yang diberlakukan di masyarakat luas. Oleh karena itu kita perlu berempati kepada mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya, dan kita memberikan support agar mereka tetap menghargai hidupnya hingga di masa yang akan datang. Obesitas bukan bahan candaan. Ini tentang tubuh, jiwa, dan perjuangan seseorang yang membutuhkan dukungan dan empati, bukan hanya sekedar ejekan atau pandangan orang lain terhadap tubuh mereka. Mari setidaknya kita tunjukkan dukungan dan empati kita untuk mereka yang sedang berjuang demi dirinya sendiri. Oke, sebagai penutup video ini, aku mau nyampein pesan-pesan buat teman-teman. Jadi, obesitas itu nggak cuma soal angka di timbangan aja, tapi soal gimana rasanya mereka ngatasin kurangnya kepercayaan diri, komentar negatif dari orang lain, dan kadang perlakuan yang nyakitin dari orang-orang lain terhadap mereka. Jadi, yuk stop buat ngejudge dan lebih banyak ngerti. Semua orang itu berhak untuk nyaman sama diri mereka sendiri, termasuk buat teman-teman yang lagi berjuang dengan kondisi tubuh dan kesehatannya.